Mengejutkan, update 4 fakta kasus Syekh Ali Jaber hari ini. Fakta pertama, kesaksian dari ibu penikam Syekh Ali Jaber sungguh mengejutkan. Fakta kedua, komentar cerdas Dahlan Iskan tentang kasus Syekh Ali Jaber. Fakta ketiga, Ali Jaber ungkap selama 12 tahun di Indonesia. Fakta keempat, kasus penusukan Syekh Ali Jaber, aparat keamanan harus kembalikan kepercayaan publik. Kita bahas fakta yang pertama. Ibu penikam Syekh Ali Jaber sebut anaknya sering kesurupan saat dengar azan. Belum lama ini, pengakuan ibu penikam Syekh Ali Jaber. Meski polisi menyebut Alvin sadar dan waras, keterangan berbeda disampaikan oleh pihak keluarga yang tetap bersikeras kalau Alvin Andrian mengalami gangguan jiwa. Menurut Yayat Rohayati, ibu dari pelaku, Alvin mulai mengalami tekanan psikologis sejak tahun 2015. Pertama, kami mengakui kesalahan apa yang dilakukan anak saya, Alvin Andrian, terhadap Syekh Ali Jaber. Tapi, kami sebagai orang tua mana yang tidak syok dengan kejadian ini? Kata Yayat, sebagaimana diungkap di channel YouTube Lampung TV, Jumat 18 September. Yayat, ibu pelaku, menguraikan, sejak tahun 2015, ketika ia menjadi TKI di Hong Kong, anaknya mulai mengalami depresi. Tahun 2015, saya berangkat jadi TKI di daerah Hong Kong. Pas saya sudah 1 tahun di sana, sekitar tahun 2016, dengar kabar dari keluarga kalau anak saya sudah mengalami depresi, paparnya. Setelah mengetahui anaknya melakukan tindakan kejam itu, Yayat yang selama ini tinggal di Jambi lantas bergegas ke Lampung untuk memenuhi panggilan Kapolres. Saya tidak di Bandar Lampung, saya di Jambi ikut suami. Kami kesini akan memenuhi panggilan Kapolres, tegasnya. Perubahan demi perubahan yang dialami Alvin pun semakin parah saat hubungan rumah tangga Yayat dan suaminya mulai goyah. Bahkan, Alvin menurut Yayat sering kesurupan saat mendengar lantunan azan atau mendengar orang yang sedang mengaji. Padahal, saat anaknya menusuk Syekh Ali Jaber tidak sedang berceramah dan tidak sedang mengaji. Alvin tambah sakit, suka kayak kesurupan kalau mendengar azan atau mengaji, merasa bising, panas, dan terganggu, sambung Yayat. Anehnya, mengapa ibu itu tidak mengobati atau setidaknya diruqyah anaknya? Hingga artikel ini diturunkan, keterangan ibu Alvin yang ditayangkan di YouTube Lampung TV sudah ditonton sampai 200.000 kali. Ribuan komentar dari warganet pun juga membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Jangan bohong, Bu. Ingat azab Allah sangat pedih, kata netizen meragukan keterangan ibu Alvin. Hanya kepada Allah semua kita akan kembali dan akan bertanggung jawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, tulis pemilik akun AKBP Fadli. Andai kejadian ini menimpa saudara Alvin, apa yang akan terjadi? Ini zaman pendustaan dan zaman pembodohan publik, celoteh warganet lainnya. Fakta kedua, di Malang, Syekh Ali Jaber ungkap selama 12 tahun di Indonesia. Jumat 18 September 2020, Syekh Ali Jaber berkunjung ke Polresta Malang Kota. Di sana, Syekh Ali Jaber mengungkap jika dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Polri. Sebab selama kiprahnya di Indonesia, 80% undangan ceramahnya berasal dari Polri dan malah bukan berasal dari acara pribadi keluarga maupun kegiatan yang digelar masyarakat. Sejarah pribadi saya selalu merasakan bahwa saya adalah salah satu bagian dari keluarga besar dari kepolisian. Karena selama saya di Indonesia, hampir 80% undangan saya terima selama 12 tahun di Indonesia, itu semuanya dari Polri, dari Kapolres maupun jajaran lainnya, ungkapnya. Karenanya, dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa bangga
bisa dipercaya selalu oleh diundang. Polri dalam memberikan pencerahan dan berbagai ilmu bermanfaat terhadap sesama. Di situ, ia juga sempat menyinggung peristiwa yang menimpanya. Ia berharap dengan kejadian yang dialaminya, diharapkan masyarakat bisa mengambil hikmah positif dan tetap tanpa takut untuk berjuang menyampaikan hal-hal positif dalam kehidupan. Aman atau keamanan sendiri, lanjut Syekh Ali Jaber, merupakan nikmat yang penting dan utama. Aktivitas keagamaan akan berjalan lancar dengan keamanan yang terjamin. Seperti halnya keamanan yang terjamin yang diberikan oleh Polresta Malang Kota saat dirinya berkegiatan di Kota Malang. Saya sangat percaya sepenuhnya dari hati lahir batin, aparat kepolisian kita bisa terus memperjuangkan keamanan di Indonesia yang kita cintai dan tidak membiarkan orang-orang yang mengadu domba di antara kita. Saya selalu berpesan kepada siapapun bahwa nikmat, aman adalah yang penting dan utama, jelasnya. Syekh Ali Jaber juga menyampaikan jika ia saat ini juga membawa program Indonesia Terang. Program tersebut mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat di daerah-daerah susah listrik, sekaligus memberikan fasilitas internet maupun siaran TV yang bisa dijangkau secara gratis selama 24 jam. Kami mohon doa restu agar semua bisa dilancarkan demi kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat, pungkasnya. Fakta ketiga, komentar cerdas Dahlan Iskan. Pusing motif pernikahan Syekh Ali Jaber. Apakah gila? Bukan gila. Yang jelas anak itu, Alvin Andrian, menikam ulama bernama Syekh Ahmad Jaber tanggal 13 September sore. Dan yang jelas, Andrian adalah anak perkawinan yang berantakan. Saat orang tuanya bercerai, Andrian ikut ibunya. Tapi sang ibu kan TKW, harus bekerja di luar negeri. Andrian dan 3 adiknya pun ikut kakek neneknya. Apalagi ketika sang ibu akhirnya kawin lagi. Sang ibu dibawa suami baru, tinggal di Jambi. Jadilah Andrian berbapak kakeknya dan beribu neneknya. Sang kakek tidak punya pekerjaan tetap. Rumahnya kecil, tipe rumah di kampung padat. Tidak ada perkarangan di rumah itu. Andrian dan 3 adiknya tinggal di loteng darurat karena bagian bawah ditempati kakek nenek mereka. Sang kakek tidak punya pekerjaan tetap, serabutan, yakni pekerjaan yang ada kaitan dengan pasar. Rumah kakek itu memang dekat dengan pasar Bambu Kuning, sekitar 7 km dari pusat kota Bandar Lampung. Rumah kakeknya itu hanya sekitar 200 meter dari Masjid Falahuddin di Desa Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Tapi Adrian tidak pernah terlihat ke masjid atau belajar ngaji di situ. Masjid tersebut memiliki taman pendidikan Al-Quran. Hari itu beberapa santri akan diwisuda. Ada yang sudah hafal 1 juz, 3 juz, dan seterusnya. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, terbagi dalam 30 juz. Berarti yang sudah hafal 10 juz sama dengan sudah hafal sepertiga Al-Quran. Hari itu ada juga santri yang sudah hafal seluruh 30 juz. Untuk acara wisuda tersebut, TPA Falahuddin mengundang Syekh Ali Jaber dari Jakarta. Nama Syekh Ali Jaber memang terkenal di Indonesia sebagai ulama dari Madinah, Arab Saudi. Tapi Syekh Ali Jaber ini sudah warga negara Indonesia. Ia memang lahir di Madinah, sekolah di Madinah, hafal Quran di Madinah, jadi imam sholat di salah satu masjid di Madinah, bukan Masjid Nabawi. Syekh Ali Jaber juga kawin di Madinah, tapi istrinya itu orang Lombok, NTB, Indonesia. Karena itu, Syekh Ali Jaber bisa berbahasa Indonesia, sering ke Lombok pula. Ulama itu menetap di Jakarta sejak sekitar 12 tahun lalu. Yang mendatangkannya adalah pengurus Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Waktu itu, jamaah Masjid Sunda Kelapa menginginkan didatangkannya imam sholat tarawih yang asli dari Mekah atau Madinah. Mereka ingin ibadah mereka selama bulan puasa bisa lebih istimewa. Masjid Sunda Kelapa adalah masjid di lingkungan elit Menteng. Masjid ini menjadi besar di zaman Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta.
diresmikan pada 1973. Maka disarilah hubungan ke Mekah dan Madinah. Tidak sulit bagi pengurus Sunda Kelapa untuk mendapatkannya. Ketuanya saja waktu itu, Ahsa Mahmud, adik ipar Pak Yusuf Kala, yang juga pernah menjabat wakil ketua MPR. Maka ditemukanlah di Madinah seorang imam masjid yang hafal Al-Quran, asli Arab, tapi istrinya Indonesia, Syekh Ali Jaber. Jadilah bulan Ramadan 12 tahun yang lalu, itu sebagai Ramadan yang bernuansa baru di Masjid Sunda Kelapa. Tiap malam, imam sholat tarawihnya seorang yang hafal Al-Quran dari Madinah. Syekh Ali Jaber tinggal di masjid itu. Ada ruang-ruang VIP di lantai atas yang bisa dipakai tempat tinggal imam, ruang transit tamu VIP, ruang rapat, dan perpustakaan. Setelah Ramadan berlalu, beliau kita minta menjadi imam sholat Jumat dan sholat subuh, ujar Ismet Hasan Putro, sekretaris Masjid Sunda Kelapa tadi malam. Ismet adalah teman lama saya sejak di media hingga di BUMN. Kini Ismet menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Sejak itu, kita persyaratkan imam sholat di Sunda Kelapa harus hafal Al-Quran, ujar Ismet. Saat ini ada 7 imam sholat di situ. Semuanya sudah mampu mengendarai mobil karena pihak masjid memfasilitasi mereka. Kini, Syekh Ali Jaber tidak lagi menjadi imam di Sunda Kelapa, tapi ia sangat kerasan di Indonesia. Ia pun memilih menjadi warga negara Indonesia di zaman Pak SBY Yusuf Kala, jadi pasangan presiden dan wakil presiden. Pun, adik Syekh Ali Jaber, yang juga imam dan hafal Al-Quran, ikut pindah ke Indonesia, ikut jadi WNI. Kini, polisi mengalami kesulitan yang amat sulit. Bukan lagi soal gila atau tidak gila. Kalau Adrian disebut gila, polisi menghadapi opini yang begitu dahsyat. Tapi, kalau menyebutnya tidak gila, polisi harus menemukan motifnya. Polisi bisa bingung, apa motif Adrian sampai menusuk Syekh Ali Jaber saat ulama itu lagi di atas panggung. Ulama ini sama sekali bukan ulama ekstrim, bukan ulama politik, bukan anti siapa-siapa dan pro siapa-siapa. Ceramahnya selalu tentang akhlak budi pekerti. Budi pekerti menurut ia adalah inti orang beragama, dan Nabi Muhammad diutus Tuhan ke dunia untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Ia sendiri memberi contoh berbudi pekerti yang mulia. Ia tidak mau peristiwa penusukannya dibawa ke ranah politik. Ia sudah memaafkan Adrian. Saat itu juga, di panggung itu juga. Bahkan ia melarang pengunjung acara di Lampung itu yang akan menghajar Adrian. Ketika ada orang yang memegang kaki Adrian untuk diseret, Syekh Jaber melarangnya. Ia manusia bukan binatang, jangan diseret, ujarnya seperti di podcastnya Deddy Corbuzier yang diputar jutaan orang itu. Polisi benar-benar akan tersudurkan oleh pertanyaan satu ini. Apa motif Adrian melakukan itu dengan pisau dapur itu yang pangkal pisaunya sampai patah dari pegangan pisaunya? Adrian memang pemuda luntang-lantung. Ia pernah diajak ke Mejusi oleh bapaknya agar menjadi pekerja di tempat isi ulang air minum milik pamannya. Tapi ia tidak kerasan. Ia pulang ke kakeknya lagi. Pada 2016, Adrian pernah mau bunuh diri dengan cara menyayat saluran darah di lengannya, tapi bisa diselamatkan. Adrian tidak pernah dibawa ke rumah sakit jiwa karena tidak ada uang untuk itu. Ia hanya diobati secara tradisional. Saya ingin mengecek peristiwa ini ke mantan anak buah saya di Lampung, Adriansyah SHMH. Dulu, ia Pemret Radar Lampung. Lalu saya angkat menjadi dirut perusahaan itu. Ternyata, Adriansyah kini menjadi pengacara anak itu atas penunjukan dari keluarga Adrian. Adriansyah akan membela Adrian. Karena masalah ini sudah melebar kemana-mana, sebaiknya dibentuk tim pencari fakta, ujar Adriansyah. Ia sendiri adalah anggota Dewan Pembina Forum Ulama Islam Bersatu Lampung. Waktu jadi dirut pun, celananya selalu di atas mata kaki, dan 2 titik hitam di jidatnya semakin hitam. Sikap sejuk Syekh Ali Jaber sangat menenangkan keadaan. Tapi, semua perbuatan pidana harus terungkap motifnya.
Dahlan Iskan. Bagaimana menurut pendapat Anda?